Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baiklah, di video ini saya ingin mengomentari atau menanggapi ya debat cawapres yang baru kemarin lusa berlalu ya, baru kemarin berlalu, di mana ada insiden ya antara Pak Mahfud MD dan Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Insidennya itu cukup lucu ya dan menyita banyak perhatian di dunia perpolitikan Nusantara ya. Banyak komentar-komentar mengenai tindakan Mas Gibran, gimmicknya yang setelah Pak Mahfud memberikan jawaban, Mas Gibran begini-gini ya, seperti mencari sesuatu ya, dan akhirnya Mas Gibran mengatakan bahwa saya mencari-cari jawaban dari Pak Mahfud tapi tidak ketemu ya. Terlihat sekali ya wajah Pak Mahfud itu gimana reaksinya ketika digituin ya. Bagaimana loh, dia itu seorang profesor, seorang menteri ya, tapi digituin sama anak yang masih ya jauh di bawah dia gitu loh dan bukan profesor ya. Nah, ini yang membuat gue deh kaget gitu ya, kok reaksi Mas Gibran gue sampai segitunya gitu ya. Sehingga gue menilai bahwa debat kemarin itu sebenarnya bukan debat untuk adu gagasan, adu data, adu kecerdasan. Namun yang gue lihat dari sisi Mas Gibran adalah ingin mempermalukan Profesor Mahfud MD ya, ingin humiliate Pak Mahfud ya. Ya karena bagaimana tidak disangka seperti itu ya, gayanya aja begitu ya kan, gimmick-gimmick ya. Udah gitu menyebutkan istilah yang memang asing ya di telinga kita ya. Gue juga terus terang baru tahu tuh ada istilah greenflation atau green inflation ya. Oke ya, jadi itu menurut gue nih debat itu kan intinya, sekali lagi gue kasih tahu ya, bahwa debat itu untuk adu gagasan ya, dan bisa jadi untuk mempengaruhi lawan kita bahwa agar dia ikut sama gagasan kita ya dan semuanya ya. Dan itu bukan berarti kita humiliate lawan diskusi kita ya. Seperti saya sama istri saya tuh suka debat gitu ya. Saya mau ke daerah sana, istri saya mau ke daerah sini. Akhirnya kita sempat terjadi debat gitu di pagar sebelum keluar rumah, ya kan. Saya bilang mau begini, istri saya begono ya. Andai kata yang menang istri saya ngikutin istri saya kalah, bukan berarti terus istri saya mempermalukan saya gitu, terus saya di perjalanan diledek-ledek, enggak gitu. Begitupun sebaliknya, bukan berarti ketika saya menang terus saya ngeledek-ledek istri saya, ya enggak kan. Jadi gitulah, jadi maksudnya ini bagi saya tuh nggak pantas ya Mas Gibran ya, kok jadi debat cawapres yang prestisnya tinggi jadi ajang untuk mempermalukan Pak Profesor Mahfud ya. Baiklah, kita simak aja debatnya. Nanti saya tanggapi jika ada yang menurut saya menarik ya. 1 menit dimulai saat Bapak berbicara, silakan. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Itu ya pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi greenflation? Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk baik. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation ini adalah Oke ya, jadi ini mungkin Mas Gibran ini terlalu menganggap profesor itu sebuah nama yang mewakili bahwa orang yang sudah menyandang gelar profesor maka dia tahu segala hal ya. Itu salah ya. Profesor ya bisa banyak juga yang nggak taunya ya, apalagi kalau memang bukan bidang ya, wajar aja ya. Kayak profesor matematika kamu tanya tentang geografi bisa juga nggak tahu ya. Yang kalau kamu tanya tahu semuanya itu adalah Google ya. Google, kamu ketik Google itu tahu semua. Kalau Google sampai nggak tahu baru kamu bisa ledekin. Kalau profesor nggak tahu ya wajar aja, apalagi istilahnya itu istilahnya asing. Jadi menurut saya lucu gitu. Memang tujuannya untuk mempermalukan Pak Mahfud ya. Dan tapi nanti kita buktikan ya bahwa sebenarnya si Mas Gibran ini juga nggak terlalu tahu banget tentang green inflation ya, karena tadi saya akan buktikan, dan tadi kan dia bertanya bagaimana cara green inflation. Nah, nanti di yang berikutnya ketika dia menjelaskan itu
sepertinya dia juga nggak terlalu tahu tentang greenflation. Baik, langsung. Greenflation adalah inflasi hijau, sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya. Proses produk ekonomi pangan misalnya, atau apa, produksi apapun diproduksi kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan dua lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis. Bahaya sekali. Nah, ini yang tadi gue bilang bahwa gue ada kecurigaan bahwa sebenarnya Mas Gibran ini nggak terlalu tahu banyak tentang greenflation ya, dan dia juga menjawab tidak sesuai dengan pertanyaannya ya. Tadi pertama dia mengatakan bagaimana cara mengatasi greenflation, nah, tapi barusan dia katakan greenflation adalah demo rompi kuning di Prancis. Itu menurut lu kira-kira nyambung nggak? Pertanyaannya apa? Yang dia terangin apa? Sekarang gue kasih analogi ya. Misalnya gue bilang sama orang banyak, kayak ada 4 orang di depan gue bilang, bagaimana cara mengatasi genteng bocor ya. Terus nih 4 orang saling ngasih jawaban, begini, begitu, begini, begitu. Terus gue dengerin, setelah gue dengerin gue bilang, wah jawaban lo salah semua. Ya otomatis mereka tanya balik dong ke gue kan. Lalu bagaimana cara mengatasi genteng bocor ya. Terus tau nggak apa jawaban gue? Gue ambil genteng, ini genteng bocor. Menurut lu tuh nyambung nggak? Nyambung atau sumbang itu ya? Itu yang seperti Mas Gibran lakukan ya. Dia bertanya cara mengatasi greenflation, tapi yang dia kasih adalah contoh greenflation, yaitu rompi kuning, demonstrasi rompi kuning. Jadi sama sekali nggak nyambung ya, sama ya. Kalau dia mengatakan Pak Mahfud nggak nyambung ya, dia juga nggak nyambung sebenarnya. Dan di sini memang Mas Gibran ini hanya ingin menghumiliate ya, mempermalukan ya. Kalau gue lihat tuh hanya ingin mempermalukan Prof. Mahfud untuk menunjukkan wah gue ini banyak tahu gitu ya.
Gue ini banyak tahu istilah-istilah yang asing ya. Gue nih pemuda milenial, Gen Z dan sebagainya ya. Dan lo tuh old fashion ya kan. Itu sebenarnya enggak ya. Itu debat tuh bukan, ya itu tadi yang gue bilang dari awal ya. Debat itu bukan upaya untuk mempermalukan lawan diskusi atau lawan debat kita, namun upaya mempengaruhi mereka agar mengikuti apa yang menurut kita itu benar dan baik, atau menguji gagasan, menguji ide, siapa ide yang terbaik ya. Bukannya membuat lo itu mempermalukan lawan debat lo. Ini diskusi debat ya, cawapres, calon orang nomor 2 di negeri ini ya. Bukan lagi ceng-cengan. Kalau lagi ceng-cengan itu kita sama teman waktu SMA ya, kuliah ya, kita ceng-cengan. Itu memang tujuannya untuk bercanda dan juga mempermalukan. Kalau debat masa pakai frame yang sama, ini kan aneh ya. Jadi ya itu ya. Dan Prof Mahfud di sini ya kelihatan ya mungkin ada marahnya, cuman hebatnya Prof Mahfud itu dia bisa menguasai diri ya, tidak emosian ya kan, beda loh. Dan juga pastinya nanti pendukung beliau tidak akan nangis-nangis berjamaah ya, seperti yang itu tuh ya, tidak akan, pengikut beliau juga tidak akan nangis-nangis berjamaah ya di TikTok ya dan sebagainya, yang membuat kita enak nontonnya kan. Baiklah, terima kasih, dan itulah tanggapan saya mengenai cara berdebatnya Mas Gibran yang menurut saya itu ya apa ya, keluar jalur lah. Tujuan debat itu untuk A, tapi Mas Gibran ngebawanya ke B, itu kan nggak nyambung ya. Nah intinya itulah. Terima kasih sudah menonton. Jika suka video ini di like, dan jika sukanya banget di subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.